Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Yang pertama kita perhatikan dulu definisinya. Di sini ada segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-sikunya dia berada di C. Lalu panjang sisi di hadapan sudut A ada di sini. Kita misalkan dengan A satuan, lalu panjang sisi di hadapan sudut B, ini kita misalkan dengan B satuan, lalu panjang sisi yang berada di depan sudut C, kita misalkan dengan C satuan. Nah, pada gambar tersebut diketahui sudut BAC-nya adalah alfa. Ini sudut BAC-nya. Kamu perhatikan BAC ini adalah sudut alfa. Nah, di sisi BC ini ada sisi BC yang ini disebutnya sisi depan sudut alfa. Lalu sisi AC atau sisi B ya, itu kita misalkan dengan sisi samping sudut A. Lalu untuk ini sisi AB atau sisi yang berhadapan dengan sudut C, kita misalkan dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, dari ketiga segitiga siku-siku tersebut dapat ditentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan sinus. Sinus adalah perbandingan sisi depan sudut alfa dengan sisi miring. Atau kalau kita perhatikan dari gambar, sisi depan sudut alfa adalah A. Lalu sisi miringnya adalah C, maka sinus alfanya adalah A per C. Lalu yang kedua, kosinus. Kalau kosinus itu adalah perbandingan dari sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring. Atau kalau kamu perhatikan lagi, segitiganya dia sama dengan B per C. Lalu yang ketiga ada yang disebut tangan alfa. Berarti dia perbandingan sisi depan sudut alfa dibagi sisi samping sudut alfa, atau kalau digambar A per D. Lalu ini ada kotangan alfa, ini berarti hampir kebalikan dari tangan, yaitu sisi di samping sudut alfa dibagi sisi depan sudut alfa, atau sama dengan B per A. Lalu untuk sekan ini kebalikan dari kosinus. Jadinya sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa atau C per B. Lalu untuk kosekan ini kebalikan dari sinus, sama dengan sisi miring dibagi sisi depan sudut alfa atau C per A. Ini perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri. Lalu dari definisi yang di atas kita bisa menurunkan rumus-rumus dasar trigonometrinya. Yang pertama ada sekan. Sekan itu dia kebalikan dari kosinus. Berarti kalau sekan alfa berarti 1 per cos alfa. Lalu yang kedua ini untuk kosekan. Kosekan alfa itu kebalikan dari sinus, jadinya 1 per sinus alfa. Lalu untuk kotangan itu sama aja dengan 1 per tangan alfa. Nah, untuk tangan sendiri, tangan itu adalah perbandingan dari sinus alfa per kosinus alfa. Atau kebalikannya kotangan alfa sama dengan kosinus alfa per sin alfa. Jadi kamu sebenarnya cukup menghafalkan sinus kosinus tangannya saja, karena kotangan sekan sama kosekan itu nanti mengikuti. Oke, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A-nya sama dengan akar 5 satuan dan panjang sisi B-nya sama dengan 2 satuan. Oke, jika sudut BAC-nya sama dengan alfa, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Ini kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, kita buat dulu segitiganya. Tadi segitiga dengan siku-sikunya di C, lalu BAC-nya adalah alfa, lalu kita tuliskan panjang sisi-sisinya, sisi A-nya, berarti dia berada di depan sudut A, alfa, A-nya sama dengan akar 5, lalu
sisi B itu berarti dia berada di depan sudut B, yaitu 2 satuan. Nah sekarang karena sisi A dan B nya sudah diketahui, tapi sisi miringnya kita belum dapat. Jadi kita cari dulu nilai C nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. C nya itu sama saja dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sama dengan A nya sama dengan akar 5 dikuadratkan lalu ditambah A kuadrat sama dengan akar dari 5 ditambah 4 atau sama dengan akar 9. Akar 9 itu kita ambil positifnya, yaitu sama dengan 3. Berarti C nya sudah ketemu, hasilnya adalah 3. Sekarang berarti kita langsung ke perbandingan trigonometrinya. Yang pertama untuk sinus. Sinus itu kan tadi sisi depan per sisi miring. Berarti kalau di sini A per C, A-nya tinggal kita ganti dengan akar 5 dibagi C-nya adalah 3. Jadinya 1/3 akar 5. Untuk kosinusnya, sisi samping per miring berarti sisi B per C atau sama dengan 2/3. Lalu untuk tangan itu sisi depan per sisi samping atau A per B berarti sama saja dengan akar 5/2 atau kita sederhanakan jadinya 1/2 akar 5. Sama saja. Lalu yang selanjutnya ini kosekan. Kosekan berarti kebalikan dari sinus. Kalau sinus A per C berarti kosekan C per A atau 3/5. 3 per akar 5 Berarti sama saja dengan 3/5 akar 5. Untuk sekan itu berarti kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus B per C berarti kalau sekan C per B atau sama dengan 3/2. Lalu untuk kotangan kan kebalikan dari tangan. Kalau tangan A per B berarti kalau kotangan B per A atau 2 per akar 5 atau sama saja dengan 2/5 akar 5. Itu adalah nilai karena perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Lalu contoh yang kedua, di sini ada diketahui kosinus alfa derajatnya yaitu setengah dan sudut alfanya adalah sudut lancip. Berarti kalau sudut lancip dia antara 0 derajat dan 90 derajat. Lalu kita cari perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Berarti yang belum ada sinus, tangen, dan yang lain. Kecuali kosinus karena kosinus yang diketahui. Kita lihat saja pembahasannya. Kita buat lagi segitiga siku-siku ABC-nya. Kenapa di sini sudah ada ukuran B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2? Karena kita ambil dari kosinus alfa. Kosinus alfa itu adalah 1/2 atau sama saja ini berarti kalau kosinus itu sama saja dengan B per C kan? Berarti sisi B-nya 1, sisi C-nya adalah 2. Lalu selanjutnya kita mau mencari nilai A karena dia belum diketahui, jadi kita cari dulu sisi A-nya. Sisi A-nya itu berarti sama saja dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Dan ini kita selesaikan menghasilkan nilai A-nya atau panjang A-nya adalah akar 3. Selanjutnya kita cari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lain. Jadi perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lain adalah yang pertama untuk sinusnya. Sinus itu berarti A per C, A-nya adalah akar 3 dan C-nya adalah 2. Jadinya 1/2 akar 3. Tangannya akar 3 itu diambil dari A per B. Lalu untuk kosekannya 2/3 akar 3. Sekannya hasilnya dari C per B itu sama dengan 2. Lalu untuk kotangannya adalah B per A atau sama saja dengan 1/3 akar 3. Jadi kamu tinggal masukkan saja nilai ABC nya sesuai rumus dari perbandingan